Halo semuanya, Kuasa Gelap, debut horor yang mengambil dari sudut pandang agama Katolik. Kalau dulu nonton film horor Katolik harus lihat di Hollywood, akhirnya Indonesia punya sendiri horor dari sudut pandang agama Katolik. Kuasa Gelap menceritakan Romo Thomas yang ingin berhenti menjadi Romo harus melakukan tugas sulit agar mendapatkan izin berhenti dari pihak gereja, yaitu dengan melakukan pengusiran iblis di dalam tubuh Kayla. Sebagai film debut, ini film lumayan bukan berarti bagus banget ya, tapi bukan berarti juga jelek. Tentunya ada beberapa yang masih menjadi kekurangan di film ini. Gua mau membahas apa aja yang gua suka soal film ini. Bobby Prasetyo selaku sutradara pasti mengambil beberapa referensi dari film Hollywood. Apakah salah? Ya nggak ada yang salah. Banyak sutradara yang mengambil referensi dari luar negeri. Salah satu referensi yang diambil Bang Bobby ini dari sutradara James Wan. Apalagi kalau bukan film The Conjuring. Bahkan kalau kalian sadar, foto falak ini sempat muncul loh. Iya, serius, falak. Ya sebenarnya memang di ajaran Katolik, iblis bernama Falak ada dengan wujud ular. Namun di film ini benar-benar terang-terangan gambar falak konsep James Wan yang biarawati diliatin. Oke lanjut. Karakter di film ini terdevelop lumayan oke, ya meskipun di akhir-akhir ngikutin The Conjuring. Karakter yang gua maksud yaitu Romo Thomas yang mempunyai masa lalu kelam, yaitu adik dan ibunya meninggal sehingga membuat imannya lemah. Apa yang gua suka ya masa lalunya ini gak jadi bahan sia-sia untuk plotnya. Sesuai dengan film-film horor Hollywood yang mana masa lalu atau masalah yang dihadapi oleh karakter utama menjadi senjata bagi iblis untuk menyerangnya. Soal yang gue bilangin ngikutin Conjuring, yaitu Romo Thomas yang belum pernah melakukan pengusiran iblis jadi harus ngelakuin sendiri tanpa Romo Rendra. Persis kayak Ed Warren di Conjuring 1. Meskipun ketebak dan ambil referensi dari luar ya udah sebagai debut pertama pastinya banyak ambil referensi luar. Treatment horornya dan jump scare-nya beberapa gue suka, ada yang berhasil bikin gue kaget. Salah satunya adegan mobil Romo Rendra dan adegan ibunya Kayla yang ditangkap sama biarawati. Oh ya, setannya di sini juga wujudnya biarawati. Dan senjata pamungkas di film ini yaitu adegan pengusiran setannya. Udah oke, tapi harapan gue bisa lebih baik lagi nanti kalau ada sequelnya. Soalnya buat gue masih rada kurang chaos. Mau gak mau ya gue bandingkan dengan film Hollywood karena Indonesia belum ada horor Katolik selain ini. Jadi ada 2 kali pengusiran setan di film ini. Awalnya gue mikir oke lah masih awal jadi memang belum klimaks. Pas di babak akhir ternyata sama aja. Scoringnya memang bagus dan heboh, tapi adegannya masih kurang chaos. Belum lagi kebanyakan movement kameranya malah muter doang pas adegan pengusiran setan di akhir. Bagi kalian yang berharap di film ini banyak hal barunya, jangan berharap. Jangan ya deh ya. Jalan ceritanya gampang ditebak dan gak jauh beda kayak di Hollywood. Tapi bukan berarti film Hollywood itu susah ditebak. Udah baik juga film Hollywood horror Katolik gampang ketebak, namun secara teknis memang lebih chaos pas bagian pengusiran setannya. Kemudian ada satu adegan yang kasar banget perpindahan adegannya, untungnya cuma satu doang yang berasa banget. Jadinya gue maafin lah ya saat awal film. Pas Kayla masuk sekolah dan Romo Thomas minta sama salah satu siswa buat pimpin doa. Dan tiba-tiba itu di-cut langsung ke Kayla pulang sekolah. Untungnya cuma satu yang kasar gini, jadinya gak berpengaruh banget. Nah lagi-lagi suara nih. Bagian pengusiran setannya pas iblisnya ngomong sebut namanya kan sambil meraung ya. Tapi jadinya gak kedengeran jelas nama iblisnya. Padahal gue penasaran banget siapa iblisnya namanya. Apalagi ternyata yang rasukin Kayla ini murid Lucifer. Gue pengen denger gitu kan namanya, tapi suara nama iblisnya ketutupan sama meraungnya jadi gak begitu kedengaran. Ini juga salah satu kekecewaan gue sih, kenapa adegan akhir pengusirannya gak chaos. Soalnya ini kan murid Lucifer, seharusnya chaos gitu. Padahal udah ada loh potensi chaosnya yang ditunjukkan. Pas iblisnya jalan di atas air sambil ngikutin bacaan doa si Romo Thomas dan berani megang salib. Menurut gue ini udah potensi chaos, tapi sayangnya kurang banyak. Kesimpulannya sebagai horror debut agama Katolik udah oke. Gak bagus banget tapi gak jelek banget. Kayaknya kalau laku keras pasti ada sequelnya sih dan berpotensi aja. Untuk sequelnya kalau ada ya harus lebih chaos, dan harapan gue untuk penyebutan nama iblisnya diperbaiki dari suara.
Sebenarnya kalau berkaca dari film luar, nama iblis bisa dapat dari mana aja. Kayak di Conjuring itu melalui investigasi, atau mungkin dari Deliver Us to Evil melalui bisikan. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.